Orang rimba minoriti etnik pribumi yang tinggal di Bukit 12 Taman Nasional telah berulang kali ditipu oleh orang luar. Mengetahui keterbatasan mereka, mereka telah mengemling tenaga untuk melawan semula. Sebuah NGO telah memberikan kemudahan pembelajaran kepada mereka untuk membebaskan mereka dari buta huruf, iaitu dengan menyediakan pendidikan alternatif di hutan untuk orang rimba. Hukum apa? Ini adalah suara anak-anak rimba yang pergi ke sekolah dan tinggal di Komunitas Konservasi Indonesia KKI, pejabat warsi lapangan. Tembuku adalah seorang aktivis pendidikan yang membantu KKI warsi memberikan pendidikan kepada anak rimba. Aku kan sudah terbayang, udah memikirin yang orang luar gitu kan. Sepertinya kalau kami jual barang-barang hutan seperti jernang, damar, getah karen, kami kayaknya selalu dibohongi orang-orang toke-toke itu. Jadi ingin aku sekolah itu kalau udah lumayan bisa baca tulis hitung, kita kan bisa sama-sama menghitung sama toke itu. Itulah aku yang senangnya belajar itu. Jadi kita enggak selalu lah dibodoh-bodoh seorang gitu. Oleh kerana mereka ditipu oleh orang tengah yang mereka panggil sebagai toke, anak rimba tertarik untuk belajar dan menukar keadaan ini. Sekolah di sini sangat berbeza dari sekolah formal yang lain. Ia tidak seperti sekolah kebanyakan yang ada di luar sana. Di sini tidak ada hukuman untuk melakukan sesuatu hal yang salah. Manfaatnya belajar sini kayaknya senang agak membanggakan, agak merasa bangga, agak merasa pikiran kita agak luas, kalau misalnya kita pikiran itu agak luas gitu kan, mikirin gitu, kalau kan bisa baca apa surat-surat gitu kan. Terus yang selama ini aku rasakan kalau misalnya kami udah jual-jual jernang gitu, udah lancar ngitung sendiri, udah tepat. Toke bilang sekian uangnya, kita hitung lagi. Kita hitung bersama, berarti pas itulah yang sudah aku rasain itu makanya benar-benar aku mau sekolah. Udah ada buktinya kalau aku udah bisa menghitung barang yang udah dijual. Tembuku sangat cemerlang di sekolah. Dia mendapat tempat kedua di kelasnya tidak lama dahulu dan sekarang beliau di tahun kedua sekolah menengah. Hukum apa? Mariatun, seorang guru di SMP 1 Atap, menjelaskan bagaimana pendidikan bagi anak-anak rimba berintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal. Beberapa kurikulum SMP yang bisa dimasukkan itu dimasukkan, tapi yang tidak dipending dulu, kita agak turun ke bawah kurikulumnya. Karena dasar mereka dari SD itu juga masih kurang. Mereka SD-nya juga bukan di SD di sekolahan formal, tapi SD-nya itu bersama dengan sebuah LSM. Teknik khusus diperlukan untuk memberikan anak-anak rimba pendidikan. Mereka belajar lebih baik jika mereka diberi contoh-contoh yang lebih praktikal. Awal-awal itu saya ajarkan tentang suhu, itu saya gunakan termometer. Kemudian tentang listrik saya gunakan multimeter. Tentang cahaya saya gunakan, tentang pembiasan cahaya saya gunakan kaca, mereka membuat pelangi. Nah, itu mereka sangat menarik sekali karena timbul warna-warna pelangi. Kemudian komputer juga saat ini sudah saya ajarkan. Pengamal pendidikan Damani Tias meyakini bahawa pendidikan alternatif sesuai untuk orang rimba. Kalau relawan masuk hutan, saya kira yang diajar jauh lebih banyak. Kenapa? Karena intensitas pergaulannya itu akan lebih intens bila si orang rimbanya yang ditarik keluar. Itu satu. Kedua, dengan masuknya relawan ke komunitas rimba, itu juga relawan atau guru itu memahami problem real di dalam kehidupan sehari-hari orang rimba. Sehingga ketika memberikan pengajaran, itu sudah dengan rasa empati. Jika tujuan akhir dari memberikan anak-anak rimba ini pendidikan adalah untuk memperkenalkan mereka kepada pengetahuan, maka cara yang digunakan KKI Warsi adalah betul. Mereka bisa membaca buku untuk menambah pengetahuan mereka.
tanpa harus pergi ke tingkat tinggi berikutnya mengikut pendidikan formal. Mereka bisa lancar membaca, maka ilmu pengetahuan itu dengan sendirinya akan didapat dengan mudah bila kemampuan membacanya itu dipakai dan difasilitasi dengan menyediakan buku-buku bacaan, sehingga tidak harus mengikuti kurikulum formal gitu. Pengetahuan yang mereka miliki adalah sangat berguna dan ketika perhutanan, pertanian atau perkebunan tidak menjadi kepentingan mereka, mereka tidak bisa ditipu lagi. Mereka bisa membaca, menulis dan mengira dengan baik. Kalau mereka tidak punya kemampuan membaca dan menulis, berhitung, maka kebodohan atau ketertinggalan mereka ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh birokrasi untuk melakukan peminggiran terhadap keberadaan mereka. Buat lu mio bu kiung ko. Apa lagi? Aku bantu dia nyombe. Oh. Jangan hanya oleh kanti, aku belajar buat kanti.